Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang kami sebut Humble Family. Apa kabarnya? Puji Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi Engkau berikan kesempatan bagi kami Tuhan. Ketika kami masih bernafas, berarti kami boleh melakukan hal yang terbaik buat Engkau lagi. Engkau luangkan, Engkau berikan waktu bagi kami Tuhan, untuk kami lebih baik lagi, untuk berbuah lebih banyak lagi dari hari-hari yang lalu. Oleh sebab itu kami perlu tuntunan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Sebagai makanan rohani kami Tuhan, berfirmanlah Roh Kudus pakai hamba-Mu, dan kami semua diberkati Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami memiliki tanah hati yang terbaik, sehingga itu akan bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Begitu saudara, pada pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan, sampaikan dengan judul Tuhan tahu masa depanmu. Ya, kalau tema besar dari tanggal 1 sampai hari kemarin itu tentang omnipoten, Allah Maha Kuasa. Sekarang tema besarnya dalam hari-hari selanjutnya omniscience, Tuhan Maha Tahu. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan tahu masa depan. Kita baca dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat hafalan kita semua ya. Saudara, kita bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita ini diingatkan kembali bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ayat ini diberikan pada saat bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Bahwa mereka mengalami tekanan, mereka sepertinya tidak ada harapan. Mereka terjebak dalam pembuangan di Babel. Mereka ditawan. Apakah kita sedang menghadapi seperti itu, saudara-saudara? Sepertinya kita dikepung oleh masalah. Masalah satu belum selesai, masalah berikutnya ada lagi. Dan kita merasakan bagaimana Tuhan? Saya punya masalah. Bagaimana dengan masa depan saya, keluarga saya, masa depan pekerjaan saya? Seperti saudara ketahui, saat ini keadaan bangsa kita tidak baik-baik saja, saudara. Tapi kita harus pegang ayat ini. Apapun yang di hadapan kita, masalah besar apapun yang ada di mata kita yang kita lihat, biar kita hidup bukan karena mata kita, bukan penglihatan kita, tapi oleh iman. Kita pegang ayat ini, saudara-saudara. Seperti bangsa Israel, Tuhan menyayangi, kita pun disayangi Tuhan, saudara-saudara. Bangsa Israel umat kepilihan Tuhan, kita pun Israel rohani, berharga di mata Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara-saudara. Apapun keadaan saudara-saudara sedang sakit, masalah keluarga, rumah tangga, keuangan saudara, jangan pernah saudara lupa Tuhan itu memegang masa depan saudara. Karena kita sudah ditebus, kita berharga. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pegang hidup kita. Tetapi kita harus tahu bahwa ada banyak hal dalam Alkitab ini yang kita harus gali, saudara-saudara. Kita harus mengetahui rancangan Tuhan itu seperti apa. Bagaimana kita bisa cari tahu mana rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera? Apa harus yang kita lakukan, saudara-saudara? Yang pertama, kita harus berseru. Ya. Dalam Yeremia 29 tadi juga, tapi ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Masalahnya, saudara-saudara, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka tidak yakin
akan Tuhan. Kita pun seperti itu, kadang-kadang kita bebal, kita sudah dengar firman Tuhan setiap hari, tapi kita ragu, kita takut, saudara. Tapi Tuhan katakan, mari berseru kepada Tuhan. Dan kita akan didengarkan Tuhan, apa yang kita mau, Tuhan akan jawab. Ketika kita takut, Tuhan akan berikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan iman yang teguh. Cari Tuhan, saudara-saudara. Dan berseru kepada Tuhan. Kalau tadi yang pertama berseru, yang kedua mencari Tuhan. Dalam ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, sampai di situ saya baca. Saudara, kalau kita mencari Tuhan, saudara-saudara, dan berseru kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun Tuhan ada. Seperti nyanyian katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dia Allah Immanuel, saudara-saudara ya. Tapi kadang-kala ya kita tahu Yesus ada, tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, mungkin seperti dua orang yang berjalan, tapi Yesus di samping kita cuekin Yesus. Roh Kudus ada dalam hati kita, dia berbisik, tapi kita acuhkan suaranya. Saudara, cari Tuhan. Saudara, berseru kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Bukan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Seperti Daud, ketika dia berperang menghadapi musuh, dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya harus melakukan apa? Bukan kita maju dulu seperti kita melakukan rencana kita, kita lakukan, kita mentok. Baru Tuhan, kita mentok lagi. Tuhan, itu salah, saudara. Kita harus mencari Tuhan lebih dahulu. Kita harus berseru kepada Tuhan lebih dahulu. Maka Tuhan akan tunjukkan. Seperti suami saya katakan, Bapak Pendeta Jefta katakan ya, kalau kita berdoa tuh, Tuhan, arahkan kami kepada orang-orang yang tepat. Arahkan aku kepada orang yang tepat, kepada momen-momen yang tepat. Itu saudara-saudara, kalau sudah cari Tuhan lebih dahulu, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk. Nanti Tuhan tuh berikan petunjuk seperti ini, saudara. Ketika kita jalan, kita mau melangkah, Tuhan hari ini saya mau melangkah ke tempat ini. Saya akan bertemu dengan orang. Tuhan tunjukkan kepada saya harus bertemu dengan siapa. Nanti Tuhan arahkan kita, saudara. Kalau kita andalkan Tuhan tuh seperti itu, saudara. Ketika mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan kita tidak bertanya, Tuhan, kok rencanamu begini? Kok masalahku bertubi-tubi? Ini masalah belum selesai, ada masalah baru lagi Tuhan. Tuhan maunya Tuhan apa? Kita tanya pada Tuhan, bukan kita kerjakan dulu, baru kita bertanya. Tapi Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Ketika saudara mengalami masalah, Tuhan ampuni saya kalau saya sudah mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan. Tuhan berikan petunjuk bagi saya. Tuhan akan berikan petunjuk, saudara. Itu Tuhan akan bukakan pintu-pintu. Kalau pintu tertutup mungkin itu kita salah ya. Kita cari dengan kekuatan sendiri, orang-orang yang pintar sepertinya dapat mendukung kita. Ternyata pintu tertutup, saudara. Karena itu bukan rencana Tuhan. Kalau kita memberikan hidup kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan petunjuk yang sesuai dengan kehendaknya dan pintu itu terbuka, saudara-saudara. Ingat, pintu tertutup satu, pintu yang lain terbuka, karena rencana Tuhan itu beda dengan rancangan kita, saudara-saudara. Itu ada dalam Yesaya juga, saudara-saudara. Rancangan Tuhan tuh jauh melampaui pikiran kita. Oleh sebab itu kita harus andalkan Tuhan. Yang pertama tadi kita harus berseru, yang kedua itu mencari Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya. Kalau kita sudah percaya, serahkan kepada Tuhan, jangan ambil beban itu lagi. Kita harus percaya, artinya berserah kepada Tuhan. Kalau orang berserah itu berarti dia percaya kepada Tuhan. Amsal katakan juga, saya lupa ya, Amsal itu, Amsal kalau nggak salah, Amsal 3 kalau nggak salah ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini sudah jelas, saudara. Kalau kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita percaya, kita serahkan sama Tuhan, dia akan meluruskan jalan kita. Bukan kita andalkan kekuatan sendiri. Kita stres, saudara-saudara. Indikator kita stres berat, berarti kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, walaupun berat, saudara-saudara, Tuhan berikan petunjukmu. Besok Tuhan buka lagi jalan.
Besok lagi Tuhan buka jalan. Kata firman Tuhan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukup sehari. Tuhan punya rencana yang terbaik di masa depan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Wajar kalau kita khawatir, tapi jangan kita hanyut, kita terbawa dengan kekhawatiran itu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan akan luruskan jalan kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara. Ingat, dalam Matius 6 ayat 33 juga berkata, cari Tuhan, cari kehendaknya. Kalau kita cari Tuhan, berarti cari kehendaknya. Kalau cari kehendaknya, kita dapat jalan keluar, saudara-saudara. Sebab itu andalkan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Betapa Engkau punya rancangan yang terbaik. Apapun keadaan kami, bahkan dunia gunjang ganjing Tuhan. Pemerintah kami sedang dalam masalah. Tuhan, tolong pemerintahan kami Tuhan. Di mana mereka yang berlaku benar, biarlah mereka dapat menegakkan keadilan Tuhan. Dan bangsa Indonesia Tuhan dapat diberikan jalan keluar Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pakai semua para pemerintah kami Tuhan yang ada, supaya mereka dapat menjalankan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami diberikan pertolongan. Seperti janda di Sarfat, dalam kekeringan pun Tuhan buka jalan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, karena Engkau omniscience. Kau tahu Allah yang Maha Tahu. Engkau pegang tangan kami Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pasti ada jalan keluar Tuhan, tolong kami semua. Sepanjang hari ini Tuhan berkati keluarga besar GPIB Bogor, umat-umat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami menemukan kemenangan demi kemenangan, jalan keluar demi jalan keluar Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jaga dan lindungi kami. Jadikan kami berkat dan berkati kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.